dalam masa penjajahan Belanda ya. Masa penjajahan Belanda, gunung sini ada gunung yang berapi, Gunung Kelut. Ya. Gunung Kelut antara Blitar dan Kediri. Tapi dulu itu sempat jadi rebutan antara Blitar dan Kediri. Setelah itu termasuk anak saya ini ke Jakarta, bahwa ini sudah menjadi milik Blitar. Ada nyanyian Gunung Kelut kan ngayomi. Ya. Itu pada dino Selasa Kliwon tanggal 18 bulannya lupa saya, nggak salah bulan puasa itu. Tahun? Ya, tahun 1918. 18, oke. Gunung Kelut itu meledos. Ya, meledos, akhirnya dampaknya abunya ke wilayah kemana-mana. Bahkan itu solusinya ke seluruh dunia, ya seperti ini. Erosinya. Erosinya. Nah, dampaknya itu membuat Belanda itu rabun senja. Ya, itu kan kesempatan, Bang. Pokoknya kan sudah matahari condong ke barat, Belanda itu sudah kurang lah. Penglihatannya. Tapi karya enak aja nyuduk airplane. Karya enak nyuduk dengan bambu runcing. Nah, itulah. Setelah itu selama berapa tahun, ya, sampai 39 sampai tahun 42 itu. Terus Belanda menyerah. Karena apa? Kedatangan sing cebol kepalang, yaitu Londo Jepang. Ya. Nah, gitu Belanda. Terus ada teman saya namanya Suyatno Suratman, itu mungkin anaknya masih hidup itu, Suyatno itu. Di mana? Jakarta, namanya Titon itu. Oh, Titon, bapaknya Titon itu Suyatno itu. Itu Blitar juga itu? Ya, nah itu orangnya orang Blitar, tapi di Jakarta sekarang. Nah, itu menyerahkan perpisahan antara Indonesia dengan Belanda pada itu. Sehingga Titon itu sekarang keturunan penerusnya dari saudara teman-teman saya sebagai atasan saya itu. Sebagai Dedanco. Dedanco ini dulu komandan batalion Macan Kumbang. Nah, kalau sana kemarin kan Macan Putih, Macan Kumbang. Termasuk saya adalah bawahnya Platon dari Sudanjo. Gitu. Setelah itu Belanda itu pulang, Jepang datang, Corona habis, hilang. Artinya proses perginya Belanda ini karena bantuan alam juga, artinya kehendak Allah betul, juga. Bantuan alam. Artinya dengan adanya gunung meletus, kemudian Belanda sering kabur, kemudian dia kalah, kemudian datanglah Jepang. Betul, itu gampang, banyak. Kita kan cuma senjata bambu runcing tok. Memang tekad bulat pemuda zaman dulu tidak ada lagi, bahwa sesungguhnya kemerdekaan ini adalah hak segala bangsa. Oleh sebab itu segala penjajah bentuk apapun di atas dunia ini harus dikikis habis, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Nah, secara logika kan tidak mungkin akan menang cuma kita berbuat bambu runcing. Apakah mungkin? Tapi berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur bangsa kita, sehingga bisa tercapai letak ambang pintu gerbang kemerdekaan yang berbahagia. Tapi pada itu belum merdeka sih An. Belum merdeka, karena apa? Datang wong cebol kepalang. Yaitu menjadi pelindung Asia, cahaya Asia, ya, pembina Asia, ya, ini istilah 3A itu. Ya, siap, pemuda-pemuda seperti saya tuh siap Al-Aqsa. Tapi saya istilah itu tapi hormat. Ya. Terus pemuda-pemuda itu dipilih, termasuk aku terpilih. Padahal saya sekolah SMA sekarang, dulu sampai MUO, dan sekolah itu turun terus aku di sekolah dikirim ke Magelang oleh Belanda, oleh Jepang. Sekolah itu tidak salah ya 6 bulan. Setelah Jepang terus naik lagi ke Tangerang, Jawa Barat. Setelah itu saya pulang. Nah, itu sudah banyak teman-teman saya. Teman-teman yang dididik dalam kemiliteran itu. Kalau Jepang. Sawis paling berat wis. Nek biyen iki ono ngene ono bonteng ini enak wis enak. Bonteng. Nah, sekarang nasi kaleng. Mewah.
Setelah pulang ditugaskan ke daerahnya masing-masing. Karena saya dari Blitar, ya ditugaskan di Blitar, saya sebagai Sudanjo atau Komandan Prapansa itu untuk memimpin tentara peta itu. Nah, peta itu ke Jepang. Saya ada kependidikan karena apa? Membantu Jepang untuk melawan Belanda yang masih saat itu Belanda sudah menyerah, tapi dibantu oleh peta gitu loh. Dibantu oleh peta lawan Jepang. Akhirnya Belanda hilang. Nah, Jepang sudah 3 tahun, tahun 42. Nah, sebagai anak emas saya dilatih bela diri di segalanya, di sekolah sekolah kemiliteran, dan membaca peta-peta di mana tempat-tempat yang ada sumber daya alamnya. Nah itu. Terus Jepang itu lama-lama saya diangkat untuk disuruh mencari tenaga kerja. Nah, kalau zaman Belanda ya ada tenaga kerja tapi rodi. Kerja namanya kerja rodi. Saya cilik itu. Nah, mengalami Jepang itu kerjanya romusa. Disuruh mencari tenaga penduduk pribumi. Dikerjakan di daerah kemarin itu. Daerah Serang. Dikerjakan di situ terus nang Jolosutro. Nah, dikerjakan situ untuk namanya kerja romusa. Kerja. Nah, setelah itu saya tahu rumah-rumahnya para pekerja yang mencari tenaga itu saya. Tiga kali pun saya dijadikan mandor. Setelah waktu pembelajaran, kok bagaimana cara membagi? Apakah percaya ini pekerja ini dibayar sekian? Umpama sekarang itu ya 70.000 per hari, dibayar cuma 20 per harinya. Tidak tega saya memberikan. Aku istilah Jawa, sing sabar ya wong, ya sampai ini iki saya bayaran. Bayarannya ini tidak sesuai dengan jeripayanya. Akhirnya wis gini Bang Pri. Begini aja Bang Pri. Ya. Cara istilahnya apa saja. Ngene Bang Pri, terno nang bojoku. Antarkan ke istri saya. Saya ndak pulang, udah ndak kuat. Oh gitu ya. Nah, terno. Catatannya ada. Setelah saya ngantarkan gajian itu ke rumah-rumah istri para romusa itu, enggak apa-apa. Setelah saya ngantarkan uang bayaran itu ke rumah itu, kan suaminya kan ada di kerja romusa, di situ Jepang ada di situ, jadi berarti itulah menjadi sakit saya. Hati, ya. Jadi suaminya disuruh kerja romusa di gunung sampai begitu bayarnya, kok istrinya ditiduri sama Jepang. Tiap-tiap saya rumah sana ya ada Jepang, rumah sana ya ada Jepang. Nah gitu loh. Jadi saya tuh aduh, lama-lama kok kurang ajar Jepang ini. Kurang ajar, harus melawan kita. Betul itu guru saya, tetap saya hormati guru. Terus aku punya guru ya ke sana kemarin itu ya Alif itu ya, Yai Alif Ahmad Hasan di Mendo curhat ojo ke susu sih, suruh tunggu 6 bulan tak gembleng sih diberi ilmu-ilmu saya gitu. Ya itu setelah 6 bulan saya pun juga nagih. Bagaimana ya, tunggu seminggu lagi. Sik tunggu mana. Akhirnya aku ke Bung Karno. Ke Bung Karno. Kita harus berontak aja, Bung. Pikir dulu, Pri. Tentara kita mana? Sedang Jepang banyak. Cuma sedikit. Tunggu dampaknya. Sabar, Bung. Kalau Bung tidak setuju berarti sampean mihak Jepang. Sudah aku bilang, wes karep-karepmu karena terserah kamu. Itu demi keselamatanmu. Akhirnya aku menghubungi teman-teman main yang di Trenggalek, yang di Kediri, yang di Tulungagung, tak hubungi. Ya, dulu itu saya punya namanya punya senjata. Senjata namanya senjata kantong macan. Nah, ini. Kalau sudah gini nih ya,
kita semedi, kita menuju Tulungagung. Melek sudah di Tulungagung, menghubungi teman, akhirnya berontak.